Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara rinci tentang sholat yang pernah saya pelajari di dalam Ma'rifatus Tasawuf, yaitu saya akan merincikan dari takbir dan tahiyat dan salam. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di dalam sholat itu ada 4 perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui sebagai umat muslim. Ada 4 perkara. Inilah rahasia sholat. Yang pertama adalah kita harus betul-betul sadar tentang Allah. Sekali lagi, kita harus betul-betul sadar tentang Allah, bahwa di dalam segala tindakan sholat itu kita harus menyadari bahwa itu semua adalah tindakan Allah atau perbuatan Allah, bukan kita. Artinya, jangan sadar tentang diri sendiri, merasa bahwa akulah yang berbuat. Jangan. Subhanallah. Yang kedua, takbir. Ini yang paling penting, takbir. Guru saya pernah mengatakan, apabila takbir itu salah semua sholat. Karena disinilah puncaknya sholat. Kalau kita baca misalnya Fatihah dan ayat-ayat lain itu adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi letaknya penyembahan diri kepada Allah atau menyembah Allah ada pada takbir. Allahu Akbar. Di sini letaknya sembahyang atau sesembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baca Fatihah dan ayat-ayat lain itu adalah doa. Makanya dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menyembah dulu baru meminta. Subhanallah. Yang ketiga adalah tahiyat. Sekali lagi, yang ketiga adalah tahiyat. Yang keempat adalah salam, mengakhiri sholat. Karena selama ini saya hanya buka sedikit-sedikit, jadi sekarang kita rincikan sekaligus mulai dari takbir sampai salam. Alhamdulillah. Jadi begini saudara, yang pertama kita harus betul-betul sadar tentang Allah. Jangan sadar tentang diri sendiri. Apa yang dimaksud sadar tentang Allah? Bahwa kita harus betul-betul menyadari bahwa segala tindakan, ucapan di dalam sholat itu adalah tindakan Allah, bukan kita. Inilah makna la hawla wa la quwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali Allah. Kita ini tidak ada daya dan tidak punya upaya kecuali Allah.
Perhatikan saudara, sekali lagi, kita harus betul-betul sadar tentang Allah, yaitu betul-betul menyadari bahwa segala tindakan dan perbuatan di dalam surat itu adalah tindakan atau perbuatan Allah, bukan kita. Kalau kita sadar tentang diri sendiri, merasa bahwa saya lah itu, saya ini, saya dan lain sebagainya, kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada daya dan upaya. Itu sudah jelas. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak bisa dirubah-rubah. Subhanallah. Yang kedua, takbir. Takbir. Jadi, seperti yang sering saya sampaikan di konten-konten saya, dan juga sering saya sampaikan pada teman-teman saya pemula. Kalau kita mau takbir, jangan angkat takbir sebelum napas itu berhenti. Artinya ketika napas itu masih naik turun, jangan diangkat takbirnya. Yang sering saya ajarkan kepada teman-teman saya yang hadir di rumah saya atau yang pernah datang ke rumah saya suruh bagi orang pemula, tarik napas naik, I, keluar A. Setelah napas itu berhenti, barulah kita takbir. Tapi kalau sudah memahami bahwa naik napas itu I atau keluar itu A, berhenti napas tidak perlu lagi diingat I, A, U. Yang penting sudah tahu maknanya. Naik napas itu I, keluar A, berhenti bukan hu. Sekali lagi, setelah napas naik, turunkan ke bawah. Setelah berhenti, baru kita angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di dalam lafaz Allahu Akbar ada lafaz hu yang harus diperhatikan di sini, saudara. Hu itu artinya dia. Jadi harus bersamaan tangan ini sampai ke dalam perut dengan kata hu. Misalnya begini, Allahu Akbar, tapi tidak usah terlalu keras hu-nya. Allah Akbar. Sekali lagi saya perhatikan. Allahu Akbar. Tapi kalau lebih sempurna lagi, harus bersamaan 3 perkara. Kata hu dengan tangan sampai bersamaan dengan pejamkan mata. Gini, Allahu Akbar. Setelah Akbar, buka mata kembali. Sekali lagi saya perhatikan. Allahu Akbar. Jadi bersamaan tangan sampai ke dalam dengan kata hu dengan terpejam mata bersamaan 3 itu sekaligus. Setelah kita mengatakan Akbar, buka mata, maka disitulah nampak kebesaran Allah yang maha besar tak terbatas alam raya ini. Subhanallah. Mudah-mudahan paham saudara. Kemudian tahiyat. Perhatikan saudara. Ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hati di dalam berkata, akulah zat Allah yang sebenarnya, diri Muhammad. Perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah, hati di dalam berkata, akulah zat Allah yang sebenarnya, diri Muhammad. Kemudian ketika kita membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam hati berkata lagi, akulah Muhammad, utusan Allah, rupa zat. Jadi kita menyaksikan diri sendiri.
perlu sedikit saya sampaikan. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi, dia berkata asyhadu an la ilaha illallah. Dia berkata kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau. Kata Muhammad. Lalu Allah menjawab, akulah zat Allah yang sebenarnya diri Muhammad. Kemudian Allah itu bersaksi kepada Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Muhammad menjawab, akulah Muhammad, utusan Allah arupa zat. Subhanallah. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati menjawab, akulah zat Allah yang sebenarnya diri Muhammad. Kemudian ketika kita membaca lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam hati lagi menjawab, akulah Muhammad, utusan Allah rupa zat. Subhanallah. Cuma perlu diketahui saudara, jadi tangan kita ini menunjuk keluar, jangan sampai lewat daripada lutut kita, jangan lewat. Ini lutut kita harus sejajar ujungnya dengan ujung lutut kita. Kalau perlu lebih di dalam sedikit. Jangan nonjol keluar ke ini lutut, nonjol keluar begini, jangan. Sejajar. Sejajar, paling tidak sejajar. Kalau perlu, telunjuk lebih dalam sedikit daripada ujung lutut. Kemudian salam. Seperti yang saya terangkan kemarin. Kita jangan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Jadi kita di sini batasnya saudara. Jadi kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah kita salam, bawa ke dalam hati. Kan hati ini adalah Baitullah. Banyak sekali saya perhatikan, tapi saya tidak pernah menyalahkan. Karena prinsip saya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Banyak sekali seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu banyak sekali. Yang pernah saya pelajari dalam Ma'rifatus Shawab seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sekalipun tidak begini, yang penting isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Baitullah. Seperti saya jelaskan bahwa sesungguhnya kita ini alam. Ini langit 7 susun. Kaki kita ini tanah yang paling bawah. Tanah 7 susun. Ini batasnya alam. Jadi kita di sini aja batasnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang bertanya, satu konten minta ditunjukkan batas langit. Ini langit saudara. Ini ke dalam ini 7 lapis. 7 lapis ke dalam ini. Yang pertama, kita mulai dari luar. Rambut. 1. Kulit. 2. Daging. 3. Darah. 4. Urat. 5. Tulang. 6. Sumsum. 7. Kita dari dalam. Sumsum, tulang, urat, daging, darah, kulit, rambut. 7. 7 lapis saudara. Jadi saudara, inilah yang pernah saya pelajari di dalam Ma'rifatus Shawab. Sekali lagi, hanya 4
yang paling penting yang kita harus ketahui di dalam sholat itu. Pertama, sadar tentang Allah. Sesadar-sadarnya, jangan sadar tentang diri sendiri. Takbiratul ihram, tahiyat, dan salam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.